Terima kasih Anda masih menyaksikan News Siang. Pemirsa, petugas Damkar Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur curhat kendaraan yang mereka gunakan kerap mogok. Video mereka pun menjadi sorotan warganet. Mobil Dina bergeser ke bengkel, perbaikan kampas. Salah seorang petugas Damkar Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur curhat mobil damkarnya harus ditarik kendaraan lain karena mogok. Usai bertugas memadamkan api di sebuah lokasi. Mobil tersebut dibawa ke bengkel untuk perbaikan, bahkan petugas harus mendorong rame-rame mobil tersebut ke bengkel. Ya, Damkar Bangkalan menuturkan dari 3 unit mobil yang mereka miliki, hanya 1 unit saja yang benar-benar layak pakai. Sementara 2 lainnya tetap dipaksakan beroperasi meski dalam kondisi tak layak atau kerap mogok dan mengalami kerusakan di jalan. Kalau masalah mogok itu sudah sering kali terjadi, tapi tetap kita usahakan bagaimana yang terbaik untuk memberikan layanan kepada masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Sampai saat ini sering mengalami kerusakan. Yang usia di atas 10 tahun yang memang perlu perawatan khusus. Jadi setiap melakukan operasi, baliknya pasti kita harus melakukan pembenahan-pembenahan. Termasuk ditambal itu? Iya, termasuk itu juga. Ya, Damkar Bangkalan berharap bisa mendapat armada mobil pemadam yang layak demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Bus yang ditumpangi rombongan kondangan terbalik di pinggir Jalan Raya Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan penumpang terluka. Tolong ambulans yang cepat, tolong. Kedul Bandung. Bus terperosok keparit dan terbalik di Jalan Raya Pecalungan, Batang, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut, sejumlah penumpang panik dan terluka. Bus diketahui usai mengantar rombongan kondangan dari wilayah Pretek Pecalungan untuk menuju kembali ke daerah asal di Banten, Jawa Barat. Saat melewati jalan menanjak dan sempit, bus berpapasan dengan sebuah truk. Bus lalu berhenti dan mundur untuk memberi jalan, namun justru terperosok dan terbalik ke parit di sisi jalan. Mau naik? Pakai gigi berapa itu? Pakai gigi 1. Papasan di atas. Sama apa itu? Sama truk. Setelah itu nggak kuat? Nggak kuat. Mundur, tapi di belakangnya ada apa itu? Ada mobil Avanza. Ada Avanza. Terus jenengan mengambil kiri tapi nggak tahu ada selokan ini. Satlantas Polres Batang telah melakukan olah TKP dan mencatat keterangan saksi. Petugas sudah mengevakuasi kendaraan dan mengamankan lokasi kecelakaan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Setelah digeruduk puluhan orang tua siswa sekolah Al-Karim Islam School di Bekasi, Jawa Barat akhirnya disegel. Pihak sekolah diminta mengembalikan uang ratusan juta karena tidak mampu memberikan fasilitas sesuai yang dijanjikan. Disaksikan puluhan orang tua siswa dan pihak yayasan Sekolah Al-Karim Islamic School di Jalan Baru Perjuangan, Marga Mulia, Kota Bekasi akhirnya disegel. Penyegelan dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi setelah menemukan banyak permasalahan administrasi keuangan. Sekolah PAUD, TK, dan SD Al-Karim Islamic School juga tidak diperbolehkan menerima siswa baru pada tahun ini. Sebelumnya, Senin lalu, puluhan orang tua siswa menggeruduk Sekolah Al-Karim Islamic School karena merasa ditipu yayasan sekolah. Para orang tua mengaku sudah membayar puluhan juta, namun fasilitas pendidikan yang didapat tidak sesuai yang dijanjikan. Di antaranya guru yang tidak kompeten, bahkan tidak memiliki nomor induk sekolah. Jadi saya selama anak saya sekolah di sini nggak pernah ketemu psikolog. Ada biaya untuk sekolah? Ada. Dan dijanjiin dari awal. Udah bayar, Bu? Udah. Berapa biayanya? Itu udah termasuk ini sih, ke activity sama tuition fee-nya. Oh, paket ya? Iya, paket. Berapa nilainya? Kalau activity fee itu 5.500.000 buat nursery, kalau tuition fee itu 5.400.000 untuk 3 bulan. Dan tidak ada juga kelihatan perkembangan bahasa Inggrisnya di rumah, tidak ada sama sekali. Padahal kita masukin ke sini karena Cambridge. Orang tua siswa menuntut pengembalian uang sekolah yang telah dibayarkan. Pihak yayasan menyatakan akan menjual seluruh aset untuk mengembalikan uang pendidikan yang telah disetorkan. Itu semua yayasan akan menjual aset, Pak. Ya, akan menjual aset semuanya dan akan menggantikan. Nanti saya akan urus, Pak. Saya akan urus nanti beliau mungkin nggak mengeluarkan statement. Saya akan mengeluarkan statement adalah kami akan mengganti uang atau murid.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Beralih ke Sulawesi, pemirsa, mobil bermuatan BBM ilegal meledak di Jalan Raya Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sopir mobil selamat namun langsung melarikan diri. Sebuah mobil pengangkut BBM ilegal meledak saat melintas di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Batulo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ledakan membuat panik warga sekitar dan membuat mereka lari selamatkan diri. Diduga mobil tersebut mengangkut sejumlah jeriken BBM untuk ditimbun, namun tiba-tiba jeriken BBM tersebut meledak. Supir mobil diselamat dalam insiden tersebut. Sopir sempat mengarahkan mobil ke tempat sepi sebelum kemudian melarikan diri. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk padamkan api. Polisi yang melakukan pemeriksaan temukan beberapa jeriken di dalam mobil yang diduga akan digunakan untuk simpan BBM. Saya dengar tadi ada bunyi, saya kira kelapa yang jatuh buahnya tuh kena mobil. Padahal bensin dia meledak. Mobilnya di mana? Ya? Mobilnya di mana? Mobilnya dia lari. Ini memang di sini sering ada aktivitas. Iya, sering. Apa? BBM. Tiap hari. Saat ini polisi masih menyelidiki identitas pemilik mobil dan memburu supir mobil yang kabur. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus dengan dentuman yang kuat disertai hujan batu dan pasir. Saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki meningkat menjadi status awas. Warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diminta tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung. Warga diminta waspada karena dapat terjadi potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung dan jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Warga yang terdampak hujan abu gunung juga diimbau memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Turun ke sini cari ubi pisang dengan sayur untuk membawa ke atas. Tapi kedapatan kemarin sore kami terus lari tadi malam ke Klinga. Iya, datang pagi, iya. Habis ini kami mau pulang lagi ke Konga Kahuni sementara. Kembali ke atas. Oh, berarti kemarin erupsi itu Mama. 5 rumah di permukiman padat penduduk Palmerah, Jakarta Barat ludes terbakar. Sementara di Karawang, Jawa Barat, kebakaran menghanguskan 4 rumah warga. Ya Allah, kebakaran dekat rumah, ya Allah. Stop. Asap tebal disertai kobaran api membakar 5 rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Tomang, Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Akses yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran alami kesulitan memadamkan kobaran api. Warga yang berada di lokasi berjibaku membantu petugas memadamkan api. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik yang ada di salah satu atap rumah warga. Hingga kini unit reskrim dari Polsek Palmerah masih menyelidiki peristiwa kebakaran. Kebakaran terjadi di kampung padat penduduk di Karawang, Jawa Barat. Api yang terus membesar menghanguskan 4 rumah. Kondisi ini membuat pemilik rumah panik melihat rumahnya ludes terbakar. Menurut warga, saat kebakaran terjadi, dirinya tengah tertidur dan tiba-tiba api telah membesar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Api dapat dijinakan setelah petugas mengarahkan beberapa unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir capai ratusan juta rupiah. Lokasi judi kasino berkedok tempat main futsal di Bandung, Jawa Barat digerebek polisi. Selain peralatan judi kasino didapati puluhan pemain serta uang hampir 400 juta rupiah. Lokasi judi kasino yang berkedok tempat bermain futsal berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung digerebek polisi.
Polisi mengamankan puluhan pemain judi, 3 pengelola judi kasino, peralatan serta uang tunai yang merupakan uang taruhan judi yang mencapai 390 juta rupiah. Lokasi ini berada di tengah kota Bandung, memainkan 2 kelas VIP dan biasa. Jenis permainan judinya niu dan baccarat. Juga di ruang VIP, ya. Ruang VIP ini peruntukannya untuk para pemain yang minimal untuk taruhannya itu 3 juta up ke atas, tidak terhitung. Kemudian untuk yang di luar ini adalah minimal yang 300.000 ya sekali main minimal, dan up-nya 3 juta. Jadi, di atas itu mereka akan bisa memasuki ruang VIP. Para pelaku judi masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi untuk mengetahui berapa lama tempat ini digunakan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bongkar praktik penipuan dan peredaran uang palsu di Cilacap, Jawa Tengah. Dari rumah tersangka, polisi menyita uang palsu sebesar 3 miliar rupiah yang disimpan di dalam koper. Satres Polresta Cilacap dan Polsek Roya membongkar praktek penipuan dan peredaran uang palsu yang dilakukan seorang pria berusia 53 tahun. Polisi menggerebek rumah tersangka dan menyita uang palsu di dalam koper senilai 3 miliar rupiah. Tersangka mengaku menipu korbannya sebagai orang pintar yang mampu menggandakan uang dengan syarat korban menyerahkan sejumlah uang. Setelah menerima uang asli dari korban, tersangka memberikan uang palsu berlipat ganda. Aksi tipu-tipu uang palsu tersangka terbongkar setelah salah satu korbannya melapor ke polisi. Polisi menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan 100 dan 50 ribuan sebesar 3 miliar rupiah. Polisi juga menyita sejumlah benda antik yang mendukung aksi pura-pura pelaku sebagai orang pintar. Kemudian kita lakukan penggeledahan di rumahnya. Kita temukan beberapa barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan, termasuk uang, ya, uang palsu, pecahan 100.000 maupun 50.000 dari emisi mulai tahun 1999, 2004, 2016 dan 2022. Total kurang lebih 3 miliar. Tersangka sudah beraksi sejak 2017 dan uang hasil penipuan digunakan untuk bayar utang hingga berjudi online. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang mata uang dengan ancaman penjara hingga 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Asyik bermain di lantai 2 rumah, seorang bocah terjepit kakinya di antara teralis besi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Upaya evakuasi dilakukan oleh petugas damkar. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Selanjutnya pemirsa, Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Desvita Bionda. Dan pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Galuh Pandu pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Anak perempuan berusia 6 tahun ini hanya bisa menahan sakit lantaran kaki kirinya terjepit tali besi di lantai 2 rumahnya, Jalan Teratai Putih, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pihak keluarga sempat berupaya mengevakuasi kaki korban secara mandiri selama 1 jam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Keluarga akhirnya meminta bantuan petugas Gulkarmat sektor Duren Sawit. Dengan peralatan khusus, petugas akhirnya bisa mengeluarkan kaki anak ini. Enggak, anak saya memang suka main di situ, mungkin lagi pas masuk ke bagian bawahnya sih yang agak sempit, jadi ya harus nyempit di situ lumayan lama. Terus selanjutnya apa Pak yang dilakukan tindakannya Pak? Dia langsung berusaha memanggil damkar, untungnya responsifnya luar biasa, pas respon damkar langsung olah TKP, bawa alat, akhirnya terlepas nggak sampai 2 menit.
Pasca peristiwa itu, petugas imbau orang tua untuk selalu menjaga dan mengawasi anak-anak saat bermain di dalam maupun di luar rumah guna keselamatan mereka. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, anak saya memang suka main di situ, mungkin lagi pas masuk ke bagian bawahnya sih yang agak sempit, jadi ya harus nyempit di situ lumayan lama. Terus selanjutnya apa Pak yang dilakukan tindakannya Pak? Dia langsung berusaha memanggil damkar, untungnya responsifnya luar biasa, pas respon damkar langsung olah TKP, bawa alat, akhirnya terlepas nggak sampai 2 menit.